Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu CKG Sisima tanggal 8 Februari 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, diberkati untuk menjadi berkat. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. 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 Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, kepadamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Kita bernyanyi. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diamai jiwaku dan kau ragaku, bangunlah, nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Kita dengar hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, buatlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihani kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Tuhan gembalaku, olehnya ku tenteram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan makna. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Kita membacanya secara bergantian. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita di dalamnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Sejenak kita mendengarkan warta gereja kita pada Minggu Seksagesima, tanggal 8 Februari 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang pertama sekali beribadah di HKBP Pekanbaru. Warta umum, jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini, tanggal 8 Februari 2026, telah pindah keluarga Ibu Nyonya J. Simatupang, Lince Eranopa Boru Sipahutar, beserta 3 orang anak. Alamat Jalan Mangga Besar 3, Perum, Sapana, Blok B1, Sektor Pengayoman Timur. Pindah ke HKBP Bethesda Ciampea Resort Bogor, Distrik 28 Deboskap. Suara Koinonia.
Konven Full Timer dan Keluarga HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026, Konven Full Timer dan Keluarga HKBP Distrik 22 Riau bertempat di HKBP Maduma Resort Agape Pangkalan Kerinci. Seksi lansia, mulai hari Selasa tanggal 10 Februari 2026, aktif kembali kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna putih, dilanjutkan dengan latihan core. Pembukaan pertanyaan. Pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026, diadakan pembukaan pertanyaan di gereja masuk pukul 19 WIB yang mengisi lagu pujian yaitu Marsaringar Family Choir, Serapim, Remaja Naposo, Lansia, Ina Parari Kamis, Amati Berias, Seksi Perempuan Huria. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah kategorial dan latihan kor. Mulai Minggu tanggal 15 Februari 2026, ibadah kategorial dan latihan kor kembali aktif seperti biasa sesuai jadwal masing-masing. Belajar CD khusus untuk mahasiswa, mahasiswi, dan pekerja. Belajar CD khusus mahasiswa, mahasiswi, dan pekerja di luar kota akan dibuka di gereja kita. Pendaftaran dimulai Senin 9 sampai 23 Februari 2026 dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor maupun dari gereja masing-masing diantar ke kantor gereja. Suara Diakonia. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 8 sampai dengan 14 Februari 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran bagi seluruh jemaat yang sakit. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang, baharui diriku.
Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beri kau makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Saudara, bila jiwamu haus yang fana, jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beri kau makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beri ku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beri ku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada kebaktian Minggu hari ini, di ibadah Minggu Seksa Gesima.
dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas. Amang Inang dan saudara-saudara semua, kita sangat bersyukur pada hari Minggu ini kita kembali bertemu dengan penuh sukacita di gereja kita. Tentu semuanya dalam keadaan sukacita ya, Amang Inang. Ada yang sedang bersedih, ada yang sedang berduka, ada yang sedang bergumul, atau ada yang sedang mengalami banyak persoalan hidup. Walaupun ada, kita yakin Tuhan akan selalu memberi pertolongan kepada kita. Amin. Jadi tetaplah dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya. Dan nanti sepulang dari gereja, mari kita dengan penuh keyakinan iman melanjutkan kembali kehidupan kita. Dan kita yakin bersama Tuhan kita pasti bisa. Bisa ngapa-ngapain, bisa melakukan yang baik maksudnya ya. Bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bisa bangkit dari persoalan hidup. Bisa bangkit semangatnya walau ada pergumulannya. Bisa tetap sukacita walaupun ada banyak kesedihan yang sedang dialami. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini. Diberkati untuk menjadi berkat. Blessed to be a blessing. Amang Inang, adakah di antara kita yang berkumpul di sini yang berusia 75 tahun ke atas? Ada? Ada. Opung Galvin baru merayakan ulang tahun 75. Ada juga yang saya ucapkan ucapan selamat ulang tahun kepada Amang Inang jemaat kita yang berumur 75 bahkan 80 tahun. Adakah yang berumur di sini perempuan berumur 65 tahun? Ada Inang yang berumur 65 tahun ke atas lah. Adalah ya. Amang Inang kenapa saya tanya? Karena ketika pemanggilan Tuhan ini disampaikan kepada Abraham, Abraham itu berumur 75 tahun. Sudah tua ya? Kalau dari segi umur sudah tua. Biasanya yang berumur 75 tahun ini sudah masuk golongan lansia. Ya. Begitu juga Sarai itu dia berumur 65 tahun ketika pemanggilan itu sampai kepada keluarganya. Dan kemudian ketika janji berkat itu diberikan kepada mereka, berapa umur Abraham? Berumur 100 tahun.
ketika Ishak lahir. Dan Sarai itu berumur 90 tahun. Bayangkan, nenek-nenek ya, tapi masih diberkati. Nenek-nenek tapi mereka masih diberi keturunan. Itu artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Itu penantian yang sangat panjang. Di Ur-Kasdim mereka sudah menanti-nantikan berkat Tuhan. Kelahiran anak bagi Abram dan juga Sarai. Tapi sudah sampai berumur 90 tahun belum juga diberi. Sarai berumur 65 tahun belum juga diberi. Kalau dari segi biologis lah ya, gak mungkin lagi sih sebenarnya kan. Seorang perempuan berusia 65 tahun melahirkan, diberikan keturunan. Itu tidak mungkin kalau dalam pikiran dunia. Tapi itu tadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berumur 90 tahun Sarai melahirkan seorang anak laki-laki. Keajaiban yang sangat luar biasa. Penantian itu panjang Amang Inang. 25 tahun kemudian baru diterima berkat itu. Ketika janji ini disampaikan, Tuhan mengatakan ada janji berkat yang sangat luar biasa. Itu boleh kita lihat di ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Waktu itu usia Abraham 90, Sarai 65. Kalau ada yang mendengar seperti ini di zaman sekarang, pasti mungkin dalam hatinya berkata, mana mungkin itu. Aku kan sudah ubanan katanya. Gak mungkin itu. 65 tahun umurku seorang istri, gak mungkin katanya. Bisa jadi ya, kita tidak tahu, gak ada diberitakan di sini. Abraham apa dia tersenyum-senyum begitu ya? Apa dia seperti merasa pesimis? Tidak ada di sini. Tapi dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Besarnya itu seperti apa? Seperti banyaknya bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Bisa terhitung Amang Inang? Tidak terhitung. Itu maksudnya berkat Allah bagi Abram dan juga Sarai itu tidak akan pernah terbatas. Selalu akan diberi kepada mereka. Janji tentang keturunan diberi kepada mereka. Sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Padahal waktu itu mereka belum, tanda-tanda pun akan memiliki anak belum. Dan itu berulang-ulang dikatakan setelah janji ini di pasal 12 ini disampaikan berkali-kali juga Allah mengulanginya. Kalau sesuatu disampaikan berulang-ulang belum terjadi, mungkin kita berpikir, dia don. Toho doon manang nadaong gitu ya. Kalau ada sesuatu disampaikan berulang-ulang janji, roda udah tu pekan baru pos maroham ninna. Salpu tahun, adigat dohoro, namergek-gek doho, olo do ninna rate. Salpu tahun kedua, dia do puang, so jadi horo, so dia do, pergabus doho, ngoloin nara ate. Apalagi lewat sampai berpuluh tahun, toy mak, perjanji koling doho, ninna maate, dak tohobi, toy mak ninna. Karena terlalu lama menunggunya, tapi berulang-ulang disampaikan gitu ya. Pos maroham, rodoau, 1 tahun ke-10, pos maroham, rodoau, alidang marnaro, 1 tahun 24, tidak datang juga. Pasti ada yang merasa kesal. Pasomay, unak pola bidokon, ninna. Sora sautoro, beda, unang bidokon, katanya. Di sini juga tidak diberitakan bagaimana Abraham menanggapinya. Ale tabireng mak kesimpulan na arong doan non Amang Inang. Yang pasti janji itu disampaikan, berulang-ulang disampaikan. Tapi penantian itu terwujud juga setelah 25 tahun. Amang Inang, saya menunggu keturunan yang lahir dari rahim saya ini 10 tahun. Menunggu. Itu satu penantian menurut saya lumayanlah panjang lah ya. Lama.
Tapi mungkin Amang Inang ada yang lebih daripada saya, lebih lama penantiannya. Ada Amang Inang? Mungkin ada ya, ada. Saya tahu ada yang sampai 15 tahun. Tuhan berikan juga. Luar biasa Tuhan kita, amin. Luar biasa. Tapi bagi saya 10 tahun itu penantian yang sangat panjang. Berdoa sejak awal pernikahan, Tuhan asih maroham. Tuhan asih maroham. Kadang kita sampai berlutut di altar itu. Ale pas dangarong jolma ate. Mula dong jolma mele ba ate. Ketika berangkat semua pekerja-pekerja itu dari gereja, di gereja buruh dan pemuda HKBP Marturia Batam, setiap pagi ada ibadah di situ. 5:30 sampai jam 6. Memberangkatkan pekerja-pekerja. Sudah berangkat mereka, tutup lagi pintu semua. Aku mau berdoa kepada Tuhanku. Mengelek muse Tuhani. Mana tahu dia membuka hatinya. Menggurdak hatani Tuhan, menggurdak rohani Tuhani. Betak bohado pe asi rohana tuau. Bai matangyaku di altari. Lak songonima tanpa disengaja. Kadang kita awalnya berdiri. Tapi kemudian perlahan-lahan akhirnya jadi membungkuk di hadapan Tuhan. Tuhan, tatapau, berengau Tuhan burumon. Asi maroham diau. Asi roham diau Tuhan lehon majo sadadak danak bawa diau. Itu ku bilang, Tuhan, asi roham da Tuhan lehon mak diau kesempatan. Itu saja doa-doa berulang-ulang 5 tahun saya di Pulau Batam melayani. Setelah tahun keempat barulah dia berikan 10 tahun kemudian. Coba seandainya saya tidak setia, angasai be Tuhan. Di tahun kelima saya bilang, memang pas di tahun kelima saya berobat. Dan memang ada masalah di rahim saya, penuh dengan tumor. Ya medis yang melihatnya jujur menyampaikan, tidak bisa ibu, lakukanlah ini dan itu katanya. Wah sedih sekali hati saya ya. Tapi kemudian bangkit, harus bangkit. Karena Tuhan punya rencana bagi kita, dia menyampaikan itu sekarang, bisa jadi nanti realisasinya 10 tahun. Atau mungkin lebih daripada itu. Terima kasih Tuhan, nikumate, nunga diliho kobe, sadada danak bawa diau. Di tahun kelima, Tuhan lehonom mudope, ku bilang. Karena belum ada tambahnya ya. Lehonom mudope, anggina, ibotona, menangangi na petaho, sungguh dia mabawa petaho, manang buru-buru. Asai be, ay seredo di panggiduhon na rehey, ninna tawate, bamoleate ma Tuhan, molo ido. Ay memang ido tokudokon setiap tangyaku, sadape Tuhan, torusi marulah-hulak, sadape Tuhan. Amat celas roh aku songon nanilehom mutusihan nay, si Samuel yang kau beri itu. Dan aku juga mau anakku ini nanti biarlah dia menjadi pelayan. Itu saya bilang. Dan memang yang kita biasakan Amang Inang sejak dalam kandungan itu ternyata terbawa-bawa. Betul sekali. Sangat betul. Ketika kandungan saya berusia 3 bulan, datang Amang. Tapalu musik-musik klasik ninnate. Karena bisa itu merangsang pertumbuhan otak supaya cerdas ninnate kan. Terus dipasang lah itu pagi, harian, borngin, terus mau binege. Kadang bosan kita kan, holam musik nih, si Ahodo binege, si Beethoven, dia kan. Mozart gitu, tapi nggak apa-apa lah kalau ini berguna. Terus kita dengar terus. Ternyata setelah dia lahir, bertumbuh, dia main musik 2 minggu, jenis musik apapun, bisa semuanya. Selesai dipelajari. Hurokon. Belajar piano maho Amang atarningon, si patah hitan natoras kan, agak-agak ada gengsinya kan. Piano mak, anang ulau ninna iba nate, gak cocok mak ninna. Dia haru diho, baru pindah mahami tiki sa Singapura tu Batam, tu Balige. Piano mak, bagus loh itu, paling sulit dipelajari, enggak mau ninna. Dia haru diho, saya mau tagading ninna bah, tagading doh narohate. Kadang-kadang mau seperti itu ada gengsi memang. Kita ingin anak kita itu bisa main piano. Wah luar biasa. Tampil di muka umum bagaimanalah. Pemain piano itu sangat luar biasa lah kalau menurut kita. Habis di pagi itu. Tagading aja mak. Ninna. Bah, tagading. Tapi gak apa-apa. Oke. Belajar dia 2 minggu bisa selesai.
bisa mahir. Mari de Jawa teh, ku bikin tinggi kali nadanya. Coba dah, bisa, tinggi kali pun bisa. Bah, luar biasa. Memang pengaruh kebiasaan itu ketika seorang anak itu mulai ya diperkenalkan dengan hal-hal yang baik, itu menjadi sebuah habit yang baik juga. Ya. Alani amang inang, jangan kita segan-segan. Apalagi di tahun transformasi, pengajaran iman bagi keluarga, di tahun ini kita mau membuat semangat iman jemaat itu menggebu dan untuk selanjutnya, bukan hanya tahun ini. Bagaimana caranya? Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik sejak dini. Husip-husip pemainang, muladong nuaing taget dong bayi, pahopu manang-anak kotai, husip pematangiang tu si parionai. Bisikkan doa ke telinganya. Bisikkan nyanyian ke telinganya atau pasang lagu-lagu rohani supaya dia terbiasa mendengar itu. Dangarong na mga boy, mga bati huwaso ni debata. Kadang kita merasa, apalah gunanya itu berdoa, menyampaikan doa di telinga anak kecil. Mana tahu dia itu? Taunya dia itu lapar, haus, tangis, nina. Jangan batasi kuasa Tuhan. Ketika itu terus-menerus kita lakukan sampai dia besar, berdoa bersama dia, yakinlah anak kita itu menjadi anak yang bertumbuh, beriman teguh. Amin. Tapi kalau tidak dibiasakan, tidak ada habit seperti itu, ya martangi yang martangi yang may. Martangi yang johonin namolonoaeng, bisa jadi dia bilang, dang tolapawi katanya. Dang boy awi. Tapi yang lebih parah adalah ketika kita tidak terbiasa berdoa, bersekutu dengan firman Tuhan, kehidupan kita akan menjadi kacau balau. Tidak ada benteng, tidak ada yang membentengi kita, tidak ada senjata kita melawan segala kekuatan-kekuatan duniawi. Alemolosi partangiang do, nasai masihol di hatan di debata, dia menjadi kuat. Jadikanlah amang itu sebagai kebiasaannya, berdoa, bernyanyi di tengah keluarga, seperti bulan Maret depan, kita akan mengadakan pertanyaan keluarga khusus di rumah semua jemaat. Sekalipun hanya amang dan inang di rumah itu, beribadahlah, memakai ibadah gereja. Ada anak kita di situ, apalagi ajaklah mereka beribadah supaya kita lebih dalam lagi membahas firman Tuhan. Olo dohamu amang inang? Sudah dolo? Patu pahoni? Songon naborak doro ate. Namartangyangon, doho na mabuka bibelon setiap sehari seminggu pe. Nangapala sehari seminggu hita, mabuka Alkitabi, maret derap dohot keluarga tak rasakan nanti amang inang. Apa bedanya dalam kehidupan kita sebelum dan sesudah, pasti luar biasa. Amin. Jadi sudah mahita mengulahoni hati amang inang? Setuju? Mulai ngagogo, setuju. Itu jawaban yang paling mantap. Atong taulah mamanginang alay mamukaan non pertanyaan sektor parjolo madi garejon ima ari Kamis. Roma hita sudia manginang. Lam tabahin mana martanyangon sebagai sebuah kebiasaan yang kalau tidak kita lakukan kita merasa ada sesuatu yang tidak enak. Ada sesuatu yang hilang. Moloso martanya ngau sadari. Anggon martang yang mangan biasa deh, karena manginang itu tidak pernah lupa. Molo lupa, dibuka mamste ate. Asa gabi vitamin, makoron hai pason ya kasih panganone. Mari kita mulai lagi. Berdoa bersama keluarga kita, membaca Alkitab bersama keluarga kita, supaya keluarga ini menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat, keluarga yang terberkati. Kalau keluarga kuat, gereja menjadi kuat, bangsa ini amang inang menjadi kuat. Ya, kalau dia sudah dibentengi, diberi firman Tuhan, bangsa ini juga menjadi kuat. Dangarong biaka koruptor, dangarong biaka panigay, dangarong biaka na menyeleweng, sien aka nasuhila lumohon ni debata. Semua akan berjalan di jalur yang benar, karena ada firman Tuhan yang mengarahkan kita sebagai rel.
yang membawa kehidupan kita lebih baik. Jadi unang kita gabe lupa marsaor do Tuhan. Kita mulai lagi melona joloi di hutama jo contoh ya. Kami dulu waktu kecil. Molo sai makan malam, molo na joloi makan malam rapdo kan? Dungi mangama sai martangi yang marapdo keluarga. Molo sora terbegido PED di jabu itu rodo situa di gurtuk. Tok 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 ninna gogo. Nomor 2 do pehamu. Dan ibadah do pehamu ninna. Tapi itu memang karena dekat-dekatan dulu gereja, rumah, jemaat-jemaat. Kalau di sini memang sudah sangat berjauhan. Alaya dong do penong gurtuk nih parhalado. Marhitia hamai. WA group. Mulunga dibahit di si pengumuman masuk mahita tu ibadah keluargaan non pukul sekian. Itur di parade amanginang mabuku. Ate, acara songonon itur dibuat ma. Jam tongawalu teng. Semualah berkumpul di meja atau tempat yang sudah ditentukan. Amin. Taulah homasian nasaroha. Unang karena keterpaksaan. Ay do inak padita songonon taulah ma ano molo si taulah. Gabi Muhammad di rokom mahita nasugira mengulahon sesuatu na dinggan ninna. Semua harus terlahir dari hati. Amang inang tabereng mate. Abraham ini begitu diberkati Tuhan. Semua ini dimulai dari keluarga Abraham. Rencana penyelamatan Allah dimulai dari satu keluarga, yaitu Abram dan Sarai. Dia menerima pemanggilan itu di masa tua. Tapi kita lihat dia tidak mengelak sedikit pun. Dia tidak tahu kemana dia mau berangkat. Karena firman Allah berkata, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan pitor di doktu Kanaan. Tidak ada. Tapi semua masih apa ya? Masih belum jelas. Kadang seperti itulah dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat rencana Allah itu belum kelihatan nyata. Tapi doa kita sudah luar biasa memintanya. Tapi tanda-tanda untuk itu belum ada. Jangan langsung menyerah. Bisa jadi di tahun ini belum terwujud. 2 tahun, 10 tahun kemudian belum. Tapi di tahun ke-11 Tuhan berkata, inilah tadi yang kusampaikan kepadamu. Ya, yang ada di dalam diri Abraham satu saja. Bahkan 2 ya. Iman dan juga ketaatan. Yang 2 ini tidak bisa lepas. Yang ada di dalam diri Abraham sehingga dia mampu menerima janji ini. Walaupun belum jelas semuanya adalah karena dia beriman dan dia memiliki ketaatan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Iman memampukan kita mengerti rencana Allah. Iman memampukan kita melihat kuasa-kuasa Allah. Walaupun sepertinya masih kabur. Tapi iman ini akan menuntun kita mengerti rencana Allah. Jadi jangan langsung putus asa amang inang. Moloso saut dope napi narsit tani rohai. Moloso pitor dilehot dope. Unang pitor putus asa aka pemuda-pemudi. Dia do Tuhan, nga 2 tahun pinai masih rokak nito dion. Alidang merna jadi Tuhan. Sungguh dia do. Hape omakku dang sabar beneng menimang cucu gitu ya. Sungguh dia don Tuhan, parkarejuanon dan rabdenggan Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Perusahaan ini, bagaimana ini Tuhan kebun kami ini? Ago amang Tuhan, nggak bersusah payah au Tuhan. Alidang arung dope tanda-tanda untuk membaik. Jangan menyerah. Ketika semua masih nampak kabur, ingatlah. Andalkanlah iman itu. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum jelas semuanya, tapi iman akan menuntun kita. Teruslah berdoa supaya Tuhan mengabulkan atas kehendaknya, atas keinginannya. Kita juga harus berkata, Tuhan, Oma panggil waktu tuho ABCD, tapi jadilah kehendakmu di atas segala keinginan kami. Dan keinginanku, tapi keinginanmu lah Tuhan. Apakah janji itu direalisasikan kepada Abraham? Ya. Dia diberi keturunan yang sangat banyak mulai dari 1.
Tapi kemudian menjadi beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan bermiliar. Termasuk kita adalah keturunan Abraham. Kita adalah anak-anak Abraham. Itu lagu yang sering dulu saya dengar waktu sekolah minggu. Bapak Abraham mempunyai, katanya, banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kamu juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Ninate. Luar biasa doede. Saya suka dulu. Tapi dulu waktu saya mendengarnya, saya masih kecil. Aduh naik masuknya. Gitu kan? Kami keturunan Tuhan Yesus, gitu kan? Tapi kenapa Abraham? Baru setelah kita mulai belajar, kita mengerti dari keturunannya lah akan lahir juru selamat, Tuhan Yesus. Dan kitalah adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi kita adalah keturunan Abraham dan juga janji seperti ini nyata kepada kita. Tuhan akan menjawab pada saat yang Dia tentukan bagi kita. Amin. Jadi unang iturgalia manginang dah di penantian tahun pertama, lu jenei beda ninnate. Akhirnya imannya makin loyo. Apalagi tahun kedua, segu baiklah, sudahlah ninnate. Jangan bangkit terus sampai Tuhan menyatakan apa yang Dia inginkan kepada kita. Dan apapun jawabannya, mari kita terima dengan iman, dengan sukacita walaupun agak bertentangan. Kita yakin rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rencananya adalah rencana yang membawa kepada kebaikan. Dia mengatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, itu sudah terjadi. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, itu juga terjadi. Namanya masyhur. Sampai sekarang. Keturunan Abraham katanya. Namanya harum, masyhur. Dan engkau katanya yang terakhir. Sudah diberi berkat, itulah topik kita sekarang. Keturunanmu banyak, hartamu banyak, namamu masyhur, sudedo diho ninna songon falsafani halak bataki. Hamoraun hagabeon dohot, asa ngapon, tabba sedanai, hapor seaon. Asa komplit unang gabe tu kesombongan, ya kan? Semua itu sudah komplit, sudah kau miliki. Sekarang yang sudah diberkati harus menjadi berkat. Bersedia amanginang menjadi berkat? Bersedia ya? Adong do program tanai baru di gereja on. 5 pilihan bulanan. Mungkin adong mangalian bulan sada, bulan 2. Pilihan bulanan. Selamon adong pilihan bulanan, adong pilihan tahunan. Ini juga dalam rangka untuk membuat sebuah kebiasaan atau habit secara teratur memberi kepada Tuhan. Setiap bulan ketika kita sudah menerima berkat Allah, maka doakanlah. Berikanlah itu setiap minggu pertama setiap bulan bersama keluarga di minggu keluarga. Jika terbiasa secara teratur memberikan, kita pasti akan merasa luar biasa puas. Tuhan, kau memberkatiku dan aku sekarang akan memberkati. Memberkati gerejamu, memberkati orang lain, memberkati siapapun yang membutuhkannya dariku. Amang inang kita semua sudah diberkati, tidak ada yang tidak diberkati. Semua sudah diberi sesuai dengan kehendak Allah. Bereng ma amang inang, pasti kita terkagum-kagum. Ternyata hidupku seperti ini rupanya. Luar biasa Tuhan berkati kami. Suami istri contoh kerja. Suamiku kerja, aku ibu rumah tangga. Tapi semua berkat ini bisa terkelola dengan baik. Usaha kami maju. Pekerjaan anak-anak kami juga Tuhan berkati. Kalau ada yang belum mendapat pekerjaan atau bergumul dalam pekerjaan, kami berdoa supaya Tuhan memberi yang terbaik. Yang pasti kita semua sudah diberkati. Baik dalam hamoraon, hagabeon, hasangapon. Diberi iman untuk memahami semua dalam kehendak Allah. Dikatakan, orang yang sudah diberkati di sini tegas dikatakan Tuhan ya. Aku membuat namamu besar, membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, diberkati untuk menjadi berkat. Blessed to be a blessing. Ya, itulah kita. Yang sudah menerima berkat tidak bisa makomol-homol. Apapun itu amang inang.
Berkat ini kan beragam jenisnya, ada talenta, ada kekayaan, materi, hamoraon. Ada juga yang lain-lain itu yang bisa kita bagi. Tidak melulu harus uang, tapi talenta. Sekarang gereja butuh. Siapa dari remaja Naposo yang bisa menjadi WL contoh, worship leader untuk jam 5 sore. Dia punya talenta. Musik kurang contoh ya. Bernyanyi kurang, song leader contoh ini. Saya punya, saya mau. Persembahkan, sudah diberkati saya. Ayah dong dosongoni, holat tu ajang bakat, ditor hatop, ale mulai rokok tu gereja. Enggak usah lah, ninate. Tapi ketika diminta ke gereja, mikir-mikir dulu katanya. Tapi toradong Indonesian Idol, mak daftarkan aku ya mak katanya. Itu bagus juga sih. Untuk menyalurkan bakat. Tapi itu pemberian Tuhan. Biarlah terlebih dahulu Tuhan merasakan berkat itu diberi kepadanya menjadi kemuliaan bagi namanya. Pasti Tuhan mengatakan, "Amang tahibur kobur junayon ninate." Luar biasa anakku ini. Udahlah dia cantik, hatinya cantik, talentanya bagus. Diberikan lagi, dipersembahkan untuk Tuhan. Engkau sudah diberkati. Engkau sekarang menjadi berkat, semakin terberkatilah engkau katanya. Mau semakin diberkati, amang inang? Pasti, amin. Semua mau semakin diberkati, tapi ingat, unak ya holit, apalagi holit mangging, ate. Au kagum daodong sahala ina madok songonon. Inang, saya mau melakukan ini dan itu, baik untuk gereja, baik untuk orang lain yang membutuhkan. Karena saya merasa berkat Tuhan itu luar biasa sampai kepada saya. Lebih dari yang saya harapkan Tuhan beri. Jadi husukum ma Tuhan nih, Tuhan, ngamat segudang do dilehoko tuau pasu-pasu. Hiadu hitata songoni merenung. Tuhan, buasa gudekit dilehoko tuau berkaton. Tapi mungkin yang paling sering adalah, dia do Tuhan, basa nang arong pasu-pasu sahat tuibah nin nate. Tuhan lakang gudang, tuau daong. Orang bertanya seringnya di situ, tapi ketika berkat itu sudah datang, pernahkah kita merenung, Tuhan, buasa au dapotan pasu-pasuan? Kenapa bukan orang lain yang lebih baik dari saya? Kenapa saya yang mendapat, bukan mereka? Tidak, mungkin tidak pernah. Tapi coba amang inang, seorang ina mengatakan seperti itu. Saya bertanya sama Tuhan, buasa au Tuhan pilih tonmu. Nadong do maksudmu. Atong moladong do maksudmu. Mologorang pasu-pasu sa tuau. Alusi majo tangyaku ni neba nate. Masih bahinokku. Asaboy pasu-pasuan gabe sangap di guarmo. Dungi Roma minggu naro. Roma deba na mangido-ido keluargaku. Dang mangido-ido. Mangido pangurupion keluargaku. Oh mungkin inilah yang Tuhan katakan. Saya yakin ini itu. Di Lehon. Di bereng musya kapar karejona, banga sungon dalu jon, sude. Huleo maju tabba-tabbani upalo jana, dilehon muste. Nah pigi dulu kalian refreshing, dilehon muste. Itulah inang, saya bukan mau gagah-gagahan. Ketika saya memberi, itu jawaban doa saya. Tuhan mau memakai saya untuk memberkati orang banyak dan saya berikan. Amang inang, kita juga seperti itu. Diberkati untuk menjadi berkat. Jauh dari pelit, jauh dari holit, apalagi untuk Tuhan. Mularong dope marungut-ungut ropani salisa bulan nina marpelian. Ate, ape diberkati. Tuhan ipingau lo murhingan no mamering. Ate, ape ngau pasu-pasu macigudang pasu-pasu. Alepos doroha. Sudah ruas nih HKBP Pekanbaru yang imannya sudah bertumbuh dan berbuah. Amin. Diberkati untuk menjadi berkat, sekecil apapun berkat itu, semua berharga di mata Tuhan. Apa yang tidak dikasih oleh Abraham? Apakah dia menjadi kekurangan? Contoh, satu berkat terbaik dan kebanggaannya diberi juga untuk Tuhan. Apa itu? Anaknya, iya kan? Apa yang terbaik bagi Abraham yang lama ditunggu, Allah bilang, persembahkan anakmu untukku. Ya, amang inang, dikasih atau tidak? Dikasih kan? Masukna di si amang inang, Tuhan juga merindukan yang terbaik dari kita. Dan pola ikom mas si 10 kilo, apalagi mas noy ngargahia nanti,
nang polai koni, manang berliani nang palai koni. Tapi apa yang terbaik? Yang kau berikan, kau bangga memberikannya. Tuhan mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada, tapi dalam ukuran dunia mana lebih enak? Memberi atau menerima? Menerima kan, jujur na kita di situ. Au pesongoni dotong, lomo doro aku, apalagi akan gratis. Ale au tahu diri dotong aku ngasih palian itu au sungguh dia do nang bainokku naraku do. Dang boy molo huliat tu ibana lubisiani adong do di bana. Oh atong tuhalak nasing mahulian. Iya kan? Na membutuhkan. Molo hulian ano dilihat media contoh 100.000. Liano kumuse tu ibana na morahian. Hera penghinaan gitu kan? Jadi kepada siapa mau kita kasih? Ada orang-orang yang membutuhkan itu. 50.000 pun penting bagi dia. Alani, tapasaha maite amang inang. Talehon na terbaiki. Abraham saja yang terbaik apa dari dia diminta Allah? Anakmu beri. Tapi Tuhan mengatakan, jangan apa-apain dia. Karena di sana sudah tersedia kambing untuk engkau persembahkan. Songono do masuk nih amang inang, jangan takut. Aku juga menyediakan kok bagimu yang terbaik lagi. Asal engkau jangan mendua hati memberikannya. Mertua ma'akana mangalihosian nasaroha. Berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Ninna Tuhan itu kan? Ingatlah itu. Anaknya yang dipersembahkan, dia sudah dengan segenap hati. Tuhan bilang, jangan. Tuhan mau mengatakan, engkau akan memberi ini. Dan kepada kita juga begitu, amang inang, jangan takut. Tuhan juga menyediakan yang terbaik untuk kita. Air itu mengalir terus. Kalau kita tampung, kita bikin lagi tempatnya. Yang lain datang lagi, gitu kan? Songoni do haroro ni pasu-pasui. Lam disipan, lan disipan. Ujungna di do Tuhan ni madiharak ngit ninnate. Ya, jadi mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Keluarga Abraham menjadi keluarga yang terberkati ketika mereka semakin memberkati. Buah iman itu nampak ketika kita mampu juga berbagi dengan orang lain. Di pasu-pasu mahita sude amang inang margogo mahita mangulahon hatani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala berkat, kami bersyukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kadang-kadang Tuhan kami melihat perjalanan kehidupan kami, banyak hal yang membuat kami menjadi sedih, menjadi berduka. Sehingga kami kadang-kadang juga Tuhan kesal, merasa kecewa akan kehidupan yang kami hadapi yang belum ada perubahannya kami lihat ke arah yang baik. Tapi Tuhan telah mengajari kami melalui firman ini. Ketika Engkau memanggil Abram dan Sarai untuk berangkat dari tanah kelahirannya, menuju ke tempat yang belum mereka ketahui. Karena mereka meresponnya dengan iman dan ketaatan. Sehingga mereka tiba di satu negeri yang subur dan makmur, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Di sana mereka semakin terberkati. Di sana mereka menerima keturunan. Walau prosesnya begitu panjang, tapi Tuhan menyatakan kebenaran janji itu pada saat yang tepat. Kiranya kami boleh seperti Abraham, memiliki iman dan ketaatan yang tidak ditawar-tawar, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Sehingga karena iman dan ketaatannya, mereka berangkat dalam sukacita, memulai kehidupan yang baru sekalipun mereka meninggalkan zona nyamannya. Tapi mereka mendapatkan yang lebih baik, jauh lebih baik di tanah Kanaan. Tuhan ajari kami supaya kami dapat memahami firman ini. Supaya kami tidak menjadi takut dan khawatir, bahkan menjauh dari Tuhan ketika kami melihat bahwa kehidupan kami ini belum ada perubahannya ke arah yang baik. Tuhan angkat kami kembali dan Engkau yang menumbuhkan iman supaya kami lebih kuat, berjuang supaya kehidupan kami lebih baik. Dan kami yakin ketika kami setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati dan mengubahkan kehidupan kami. Apapun itu pergumulan jemaat-Mu Tuhan, pergumulan kami, kiranya Engkau menolong kami untuk bisa menghadapinya dan nama-Mu selalu dimuliakan. Berkat-berkat yang diberi kepada Abraham
pasti akan mengalir dalam kehidupan kami, sebab kami adalah keturunan Abraham, anak-anak Abraham, dan kami saat ini percaya sungguh kepada janji Allah yang pasti nyata pada saat yang Tuhan tentukan. Abraham menjadi keluarga yang termasyhur, mereka memiliki banyak kekayaan yang melimpah, tapi Tuhan juga mengingatkan jika mereka sudah diberkati, maka mereka harus juga menjadi berkat. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami supaya kami yang sudah diberkati ini bisa memakai berkat itu untuk kemuliaan-Mu melalui tangan kami yang suka memberi kepada orang lain, kepada keluarga, dan juga kepada gereja Tuhan supaya semakin maju dalam pelayanannya. Tuhan, kami sungguh memohon kepadamu, berkatilah jemaat-Mu ini dari anak-anak hingga mereka yang telah lansia. Jagai mereka Tuhan, tumbuhkan iman mereka, dan Engkau layakkan mereka bekerja dengan sukacita mencari nafkah. Apapun pekerjaan baik yang telah Kau beri kepada jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati dan memberi buah yang lebat, supaya mereka selalu bersukacita, menjadikan berkat itu kemuliaan bagi-Mu Tuhan, membawa sukacita bagi orang-orang sekeliling mereka dan juga bagi gereja. Berkati orang tua mendidik anak-anaknya supaya kuat beriman seperti Abraham mendidik anaknya Ishak, sehingga menjadi anak yang tangguh, sehingga menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Jika keluarga kami kuat, anak-anak kami terdidik dengan baik, anak-anak suka berdoa, anak-anak suka membaca firman, mereka akan terbentuk dengan kebiasaan baik, dan kebiasaan baik itu akan berlanjut terus, membuat mereka menjadi generasi muda yang handal dan tangguh. Keluarga mereka menjadi kuat, gereja ini juga menjadi kuat, dan juga negara ini akan menjadi kuat, bisa meraih, mencapai cita-cita untuk kemakmuran bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat yang sakit, Engkaulah mengulurkan tangan-Mu Tuhan yang penuh kasih, angkat segala penyakitnya Bapa, dengan kuasa-Mu melalui obat yang dipakai, dan berkati setiap medis yang menjamah tubuh mereka yang sedang dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, bagi jemaat yang berduka hiburkanlah, yang sedang dalam keadaan pergumulan berat Engkau berikan kekuatan menghadapinya. Bagi mereka yang sedang bersuka cita, biarlah mereka bersuka cita di hadapan Tuhan dan mampu berbagi berkat. Engkaulah Bapa yang menguatkan kami untuk dapat melakukan semua program kerja di gereja ini. Kami sungguh memohon kebaikan hati-Mu Tuhan, beri kesatuan hati bagi kami untuk mendukung semua pelayanan di gereja melalui talenta, melalui apapun yang bisa kami berikan. Itu artinya kami memakai berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau selalu membuka hati kami mengenal berkat Tuhan. Jika jemaat-Mu telah memberikan hamuleteon, perpuluhan, pilihan bulanan atau tahunan, kiranya semua berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami juga akan memberi persembahan kepada-Mu Tuhan. Terimalah berkat ini, dan biarlah berkat yang kami beri ini berguna untuk pengembangan pelayanan di gereja Tuhan. Ajari kami memberi dengan sukacita. Tuhan, berkati yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Berilah kesehatan, umur panjang, keharmonisan dalam keluarga, dan Engkaulah mempersatukan dalam kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil memberi persembahan. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan
Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat kami undang bangkit berdiri dan kita bernyanyi. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh jiwaku semua, nyawa juga hidupku, roh milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Shalom buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati Amang Inang dan seluruh jemaat.